Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. في لقائنا الماضي تكلمنا عن تقسيم الأفعال من حيث الحروف، من حيث عدد الحروف. الأفعال تنقسم من حيث عدد الحروف إلى قسمين، إلى الثلاثي والرباعي، أليس كذلك؟ Malah fi'il berdasarkan jumlah hurufnya terbagi menjadi dua. Ada fi'lun thulathi dan ada fi'lun ruba'i. Dan masing-masing dari thulathi dan ruba'i ini ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Gitu kan Ibu ya? Nah, Mujarrad hurufnya asli semuanya, tidak mengalami tambahan huruf. Sedangkan mazid mengalami tambahan huruf. Tambahan huruf untuk fi'lun thulathi ini ada yang mazidun biharfin, ada yang mazidun biharfaini, ada yang mazidun bi thalathati ahruf. Jadi tambahan hurufnya ada yang satu tambahan, ada yang dua, dan ada yang tiga. Sedangkan takalamna an ziyadati harfin wahid. Kemarin yang sudah kita bahas baru tambahan satu huruf saja. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Fi'lun sulasi mazid biharfin itu ada berapa wazan nih Ibu sekalian? 3 wazan. Ahsantunna, hunaka thalathatu awzan. Ada 3 wazan. Ada 3 wazan fi'lun sulasi mazid biharfin. Fi'lun sulasi mazid biharfin dengan tambahan satu huruf itu ada 3 wazan. 3 wazan itu apa saja Ibu? Fa'ala, af'ala, wa fa'ala. Ahsant. Ada fa'ala, af'ala, dan fa'ala. 3 kan Ibu ya? Fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Sedangkan yang sudah pernah kita pelajari baru 2, fa'ala dan af'ala. Dan yang kita murajaah di pertemuan yang lalu baru yang fa'ala saja. Iya atau iya? Iya, Ustaz. Berarti sekarang kita waktunya murajaah yang wazan yang ke-2, yaitu af'ala. Gitu ya Bapak? Af'ala. Af'ala ini adalah wazan sulasi mazid biharfin. Ziyadahnya apa Ibu? Tambahannya apa di sana? Hamzah. Hamzah di awal, kan gitu ya? Hamzah di awal tambahannya. Misal aslinya salima ini mujarrad. Salima ditambahkan satu hamzah di awalnya, polanya menjadi aslama, polanya af'ala. Gitu kan Ibu ya? Af'ala, aslama. Jalasa jadi ajlasa. Lalu dan lain-lain, misalkan apa? Qoma jadi aqoma. Dan lain-lain seperti itu ya, insyaallah bisa dipahami ya. Tambahannya satu huruf, yaitu huruf hamzah di awal. Kemudian untuk fi'lun mudhari'nya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk fi'lun yang jumlah hurufnya 4, fi'lun yang jumlah hurufnya 4, fi'lun mudhari'nya atau harful mudhara'ahnya selalu dhammah. Ya kan Ibu ya? Halo? Nah, Ustaz.
fi'lun yang terdiri dari 4 huruf, harful mudhari'ahnya selalu dhammah. Seperti kemarin fa'ala yufa'ilu. Kalau af'ala fi'lun mudhari'nya apa, Om? Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Seperti tadi, aslama yuslimu. Lalu ajlasa yujlisu. Aqama yuqimu. Dan seterusnya. Begitu ya, Bapak ya? Nggak bingung ya, insyaallah. Sekarang terkait dengan masdarnya. Terkait dengan masdar. Masdar dari fi'il yang wazannya af'ala. Aslinya ini pola dasarnya kalau 4 huruf atau lebih itu kan qiyasi kan Ibu ya? Qiyasi pasti, bukan sama'i. Kalau thulathi mujarrad itu sama'i masdarnya. Sedangkan masdar dari fi'il ruba'i dan yang lebih dari ruba'i itu qiyasi semuanya, qiyasi berdasarkan qiyas pola. Jadi bisa ditebak polanya. Untuk fi'il yang wazannya af'ala sendiri, masdarnya itu ada pola dasarnya, yaitu if'alun. If'alun seperti aslama, islamun. Atamma, itmamun. Ajlasa berarti ijlasun kan itu ya. Tapi ada beberapa bentuk masdar lain yang merupakan penyesuaian dari pola dasar if'alun. Nah, pola dasar masdarnya adalah if'alun. Pola dasar masdar dari af'ala adalah if'alun. Tapi ada beberapa penyesuaian. Misalnya karena huruf pertamanya atau fa'ul fi'linya adalah huruf illah misalkan. Seperti di sini, kalau fa'ul fi'linya huruf illah atau kita sebut biasanya mu'talul fa', maka polanya apa Ibu? Sebenarnya polanya tetap if'alun. Sebenarnya polanya tetap if'alun. Tapi huruf illahnya selalu berubah menjadi ya. Mau aslinya huruf illahnya apapun, selalu berubah menjadi ya. Gitu ya. Kalau polanya af'ala misalkan apa Om? Karena aujada di sini kalau di sini yang mudah. Aujada yujidu, mengadakan gitu, menjadikan ada. Maka masdarnya ijadun, aslinya iujadun, if'alun, iujadun. Tapi di sini harus dirubah huruf ilahnya menjadi ya, jadi ijadun. Itu ya Bapak ya? Wadih? Halo? Ya Ustaz, insyaallah. Berikutnya, kalau huruf illahnya terletak di tengah misalkan. Jadi ini fi'lun mu'tal, semuanya ada penyesuaian pada masdarnya. Kalau fi'il yang polanya af'ala, kalau mu'tal, maka masdarnya ini ada penyesuaian. Pertama tadi, kalau mu'talul fa' atau fa'ul fi'linya huruf illah, maka huruf illah tersebut harus menjadi ya pada masdarnya. Kemudian kalau huruf illahnya di tengah pada ainul fi'li atau mu'talul ain, maka jadi bagaimana? Kita harus tambahkan tak marbutah di belakangnya. Kita harus tambahkan tak marbutah di belakangnya dan huruf illahnya itu kita hapus. Jadi seakan-akan gini. Misalkan ajaba di sini, ajaba masdarnya adalah ijabah. Aslinya itu ijwabah. Huruf illah yang di tengah itu, huruf waw, huruf illah yang di tengah itu kita hapus. Kita hapus dan diganti dengan tak marbutah di akhir. Ijwabah jadi ijabah. Jadi fathahnya berpindah ke huruf yang di depan, ke huruf jim. Lalu wawunya itu dihapus dan diganti tak marbutah di akhir. Jadi ijabah. Gitu ya, Bapak? Seperti tadi, misalkan saya bilang aqoma. Aqoma itu masdarnya apa, Ibu?
Aqam. Iqam. Iqamatun kan gitu ya. Iqamah. Iqam. Iqamah. Aqama yuqimu iqamatun. Kalau afada masdarnya apa Ibu? Ifadah. Ifadatun. Afada jadi ifadatun, ifadatun gitu ya. Ifadatun. Jadi seperti itu. Kalau huruf yang di tengah adalah huruf illah atau ainul fi'linya huruf illah, maka kita hapus huruf illah tersebut dan diganti dengan tak marbutah di akhirnya. Untuk harokatnya, harokat huruf illah itu berpindah ke huruf pertama. Jadi fathah. Jadi pasti bentuknya seperti itu. Hamzah kasroh lalu huruf setelahnya fathah. Huruf setelahnya fathah panjang lalu diakhiri tak marbutah. Gitu Ibu ya? Wadih? Halo? Assalamualaikum. Thumma, kalau huruf illahnya di akhir nih Ibu sekalian. Kalau huruf illahnya di akhir menempati posisi lamul fi'li atau mu'talul lam, maka ada penyesuaian juga. Apa penyesuaiannya di sana? Misal di sana alqa yulqi, masdarnya jadi ilqaun. Aslinya ilqayun. Bagaimana kok bisa seperti itu kaedahnya? Ini huruf illah yang di akhir ini, apapun huruf illahnya harus dirubah menjadi hamzah. Gitu ya, Bapak ya? Jadi if'alun seakan-akan tadi if'alun itu jadi if'aun gitu ya kalau huruf illahnya di akhir atau diakhiri huruf illah. Wadah? Jadi kembali lagi tadi fi'lun sulasi mazid bi harfin yang polanya af'ala, tadi fi'lun mudhari'nya yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Sedangkan masdarnya, pola dasar masdar dari af'ala adalah if'alun. Ya kan ya, Bapak ya? Pola dasar masdar dari af'ala adalah if'alun. Hanya saja kalau fi'lunnya adalah fi'lun mu'tal, maka if'alun ini mengalami beberapa penyesuaian. Kalau mu'talul fa, huruf illahnya ada di depan, maka huruf illah tersebut pada masdar harus dirubah menjadi ya. Sedangkan kalau huruf illahnya di tengah menempati posisi ainul fi'li, maka harus dihapus, harokatnya berpindah ke depan, huruf illahnya dihapus dan digantikan dengan tak marbutah di akhir. Ya kan Ibu ya? Kalau huruf illahnya di akhir menempati posisi lamul fi'li, maka huruf illah tersebut harus dirubah menjadi hamzah. Gitu Ibu ya? Oh iya hamzah. Hamzah. Tadi yang pertama kalau yang di awal dirubah menjadi ya, kalau di akhir dirubah menjadi hamzah. Kalau di tengah dihapus diganti menjadi tak marbutah. Gitu ya? Tak marbutah. Singkatnya seperti itu. Assalamualaikum. Jelas Ibu ya insyaallah. Berikutnya di sana ada jadwal, ada kolom-kolom yang menjelaskan di sana perubahan-perubahannya dari wazan af'ala. Di sana ada contoh, ada fi'lun sahih, lalu kemudian ada fi'lun ajwaf, ada fi'lun ada misal, lalu ada naqis. Akrama ini fi'lun sahih. Akrama yukrimu akrim. Akrim ini fi'il amrnya. Jadi af'ala yuf'ilu af'il. Af'il itu pola fi'il amr gitu ya, Bapak ya. Af'ala yuf'ilu af'il. Af'il selalu seperti itu polanya. Sedangkan masdarnya pola dasarnya tadi if'alun. Di sini ikramun. Ya kan ya, Bapak ya? If'alun ikramun. Kalau kita bandingkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ism fa'il, di bawahnya ini urutannya kok nggak pas ini. Harusnya kan misal dulu di sini. Ini langsung ajwaf. Yang ajwaf nggak apa-apa lah, kita urutkan seperti di sini. Ajwaf di sana aqama yuqimu. Aqama yuqimu, tetap harful mudhara'ahnya harus dhammah. Ya kan Ibu ya? Aqama yuqimu. Kemudian aqim. Pada fi'il amrnya huruf ilahnya dihapus jadi aqim. Lalu masdarnya tadi caranya kalau huruf ilahnya di tengah
huruf illah tersebut dihapus, ya kan Ibu ya? Ya. Huruf illahnya dihapus dan digantikan tak marbutah di belakangnya. Jadi iqamatun seperti yang sebelumnya tadi, ijabatun, ifadatun, seperti itu. Gitu Ibu ya. Untuk yang fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah, misalnya di sana abka yubki, bikin nangis gitu ya. Abka yubki, membuat nangis. Yang bisa membuat nangis kan macam-macam ya. Bisa yang anak nakal, bisa bawang gitu ya. Biasanya kalau dulu ibu mungkin bisa sinetron gitu ya. Atau mungkin karena mendengarkan Al-Qur'an bisa juga qiraatul Qur'ani tubkini. Tapi kalau kita perhatikan ya, abka yubki. Ini polanya ini af'ala yuf'ilu aslinya. Hanya saja huruf terakhirnya adalah huruf illah. Af'ala yuf'ilu. Abka yubki. Gitu ya, Bu ya. Polanya sama sebenarnya. Af'ala yuf'ilu, hanya saja huruf terakhirnya huruf illah. Kemudian untuk fi'il amrnya abki. Abki tadi pola dasarnya af'il. Ini abki ini juga dengan menghapus huruf illah. Jadi kalau fi'il amr huruf illah itu dihapus kalau mu'talnya mu'tal ajwaf dan naqis, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Kalau huruf ilahnya di tengah atau di akhir maka dihapus. Kemudian untuk pola masdarnya ibkaun, tadi kalau huruf terakhirnya huruf illah maka harus dirubah menjadi hamzah kan Ibu ya? Pola dasarnya tadi if'alun, huruf terakhirnya lamul fi'linya dirubah menjadi hamzah. Jadi ibkaun. Ya-nya dirubah menjadi hamzah. Atau mungkin kalau ini bicara simpel-simpulan ini polanya jadi if'aun gitu ya. Jadi if'aun, jadi selalu hamzah. Jadi if'alun kalau lamul fi'linya itu huruf illah maka pasti hamzah. Ibkaun. Gitu ya, Bapak ya. Berikutnya yang terakhir di sana justru yang misal diakhirkan di sini. Huruf illahnya ada di awal. Auqafa, aslinya waqafa, ditambahkan hamzah jadi auqafa yuqifu, tetap harful mudhara'ahnya dhammah. Auqafa yuqifu, af'ala yuf'ilu. Kemudian fi'il amarnya auqif, tidak ada yang dihapus kalau fi'lun misal, huruf illahnya di awal. Auqif, polanya tetap af'il, ya kan Ibu ya? Nah. Sedangkan untuk masdarnya kita sampaikan tadi kalau huruf pertamanya huruf illah maka harus dirubah menjadi ya, ya kan Ibu ya? Makanya di sana jadi iqafun. Iqafun. Polanya tetap if'alun, hanya huruf illahnya dirubah menjadi ya. Aslinya iqafun jadi iqafun. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih sama Ustaz. Kalau yang misal ini yang di terakhir ini iqafun, kenapa kok harus selalu dirubah menjadi ya? Karena menyelaraskan dengan bunyi kasroh sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Yes, iqafun. Jadi selalu ya. Tapi untuk berikutnya untuk ismul fa'il dan ismul maf'ul seperti sebelumnya sebenarnya Ibu. Kalau yang kemarin fa'ala yufa'ilu mufa'ilun ya kan? Mufa'ilun mufa'alun. Mufa'ilun mufa'alun. Tetap kita ambil dari fi'lun mudhari'nya, kita ganti harful mudhara'ahnya dengan mim dhammah. Ya kan Ibu ya? Kita ambil dari fi'lun mudhari'nya dan kita ganti harful mudhara'ahnya dengan mim dhammah. Dan kalau ismul fa'il selalu namanya ismul fa'il huruf sebelum terakhir itu pasti kasroh. Sedangkan ismul maf'ul lalu ismul makan wa zaman itu huruf sebelum terakhir fathah. Sama kaidahnya dengan yang fa'ala kemarin. Kalau ismul fa'il huruf sebelum terakhir pasti kasroh. Kalau ismul maf'ul, ismul makan wa zaman huruf sebelum terakhir pasti fathah. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Di sana ada mukrimun, muqimun, mubkin. Mubkin ini karena ini ism manqus, ya-nya huruf ilahnya yang di akhir, ya-nya ini boleh dihapus dan diwakili kasrotain. Ya kan Ibu ya? Kalau ada al-nya maka tidak boleh dihapus jadi al-mubki.
Lalu muqifun huruf sebelum terakhir kasrah. Sedangkan isim maf'ulnya mukramun, muqamun ini ada penyesuaian huruf ilahnya jadi alif gitu ya. Huruf ilahnya jadi alif. Lalu mubekkan betul. Mubekkan. Huruf ilahnya tetap tapi jadi alif di sana lalu muqafun. Begitu Ibu ya. Itu contoh-contohnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oh ini mungkin tadi saya tidak menjelaskan ini. Tapi saya cuma mau bilang wazannya saja. Af'ala itu fi'lun mudhari'nya polanya yuf'ilu, ya kan namanya? Af'ala yuf'ilu. Jadi aslama yuslimu. Itu hamzah ziyadah di awal itu pada fi'lun mudhari' dihapus. Ya kan Ibu ya? Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Selalu seperti itu. Pada fi'lun mudhari' hamzahnya dihapus. Gitu Ibu ya? Yes. Ini semuanya berlaku untuk semuanya. Jadi yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna dan seterusnya. Nah, jadi hamzahnya selalu dihapus. Baik, ada pertanyaan Ibu tentang wazn af'ala ini? Wazn af'ala, lalu fi'lun mudhari'nya, lalu masdarnya, ism fa'il dan ism maf'ulnya. Tafadhali, silakan. Tadi ada yang ketinggalan. Apa tadi Ustadz yang kalau huruf ilah di tengah atau di belakang untuk yang apa? Ya? Masdar. Tadi ya. Masdar ya. Kalau huruf jadi begini ya, tadi kita sampaikan af'ala masdar dari af'ala aslinya adalah if'alun, ya kan ya? Pola dasar masdar dari af'ala adalah if'alun. Hanya saja if'alun ini jika fi'lunnya adalah fi'lun mu'tal maka harus mengalami beberapa penyesuaian. Ya kan Ibu ya? Iya. Jika huruf illahnya di awal atau fi'lun misal atau fa'ul fi'linya adalah huruf illahnya di awal, maka pada bentuk masdarnya huruf illah ini harus berubah menjadi ya. Gitu ya. Mau aslinya huruf apapun, jadi huruf illahnya harus berubah menjadi ya. Seperti tadi iqafun, ijadun. Gitu kan Ibu ya? Kalau huruf illahnya di awal, maka huruf illah tersebut harus berubah menjadi ya. Ya sukun. Kemudian jika huruf illahnya di akhir, maka huruf illah tersebut harus berubah menjadi hamzah. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Seperti tadi ibkaun, ijra'un, apa lagi Om? Baik. Sedangkan jika huruf illahnya di tengah, kalau huruf illahnya di tengah tadi bagaimana Ibu? Kita hapus huruf illah tersebut dan diganti tak marbuthah di akhirnya. Seperti tadi ijabatun, iqamatun, ifadatun, dan itu Ibu ya. Masih bingung tidak? Insyaallah enggak Ustaz. Jelas insyaallah. Jazakallahu khair. Insyaallah. Ya, enak kalau jelasin orang-orang pintar. Ana bingung nanti kalau pas ngerjain Ustaz. Kayaknya ini Ustaz keluar nih ini apa tasrifnya. Dapat soal gitu. Tapi ibu-ibu tahu, Bu Siti, Bu Uke ini biasanya bilangnya, wah nanti bingung kalau ngerjain ya. Tahu-tahu benar semuanya kan itu. Itu Bu Siti itu, kalau saya masih ini Ustaz. Malah jarang latihan jadinya masih bingung. Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Mudah insyaallah. Mudah. Tapi memang sebenarnya kayak gini memang butuh pembiasaan sih. Semakin sering kita membaca, itu biasanya akan banyak ketemu dengan macam-macam bentuk kata kan, Weh. Nah, itu kita jadi banyak wawasan ya, ini perubahannya seperti ini perubahannya seperti ini. Makanya kalau di pesantren itu belajar bahasa itu kan
Nggak ada namanya pesantren itu misalkan belajar bahasa melulu belajar bahasa saja. Kan enggak kan, Mas? Nah, Jadi di sana dibarengin dengan belajar ilmu-ilmu yang lain dengan bahasa Arab juga. Jadi berjalan sama-sama gitu. Misalkan meskipun itu di awal-awal itu pelajaran-pelajaran menggunakan bahasa Arab itu sekedar pengenalan dasar-dasar saja supaya terbiasa gitu ya. Nanti untuk materi-materi yang betul-betul berat bahasa ilmu-ilmu yang lain itu mungkin di tahun-tahun berikutnya. Tapi di awal itu biasanya dibarengi biasanya. Selain belajar bahasa Arab juga belajar yang lain-lain menggunakan bahasa Arab juga, entah itu nahwu, entah sorof, entah fikih, entah hadis, entah tafsir atau cerita-cerita seperti itu dengan bahasa Arab. Harapannya ya itu semakin banyak perbendaharaan katanya, semakin banyak wawasan perubahan katanya gitu. Nanti nggak masalah. Jadi insya Allah mudah insya Allah. Nanti pada saatnya insya Allah kalau kita semoga Allah memberikan kemudahan kalau kita misalkan lanjut lalu nanti ada teman-teman yang ikut juga nanti kita coba misalkan belajar praktek kita membaca kitab misalkan seperti itu sebisanya kan nggak masalah di awal-awal namanya orang belajar kan sebisanya ya kan Om? Namanya orang belajar ya salah nggak apa-apa dari kesalahan tersebut kan bisa mengambil pelajaran kan gitu biasanya orang kalau belajar kan seperti itu selalu seperti itu. Dan mungkin di awal bisa kita misalkan menggunakan kitab atau kutip yang berharokat lengkap awal-awal. Nanti lama-kelamaan dikurangi harokatnya. Nanti yang jelas kita tahu, oh ini perubahannya seperti ini, lalu ini kedudukannya seperti apa. Jadi nahwu sorofnya, penerapan nahwu sorof. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan Ibu. Di sana berikutnya masih terkait dengan wazan af'ala. Af'ala di sana ada fi'lun yang wazannya af'ala tapi mempunyai perlakuan khusus. Ada beberapa di sini. Ada a'ta, ada asbaha, ada ausyaka. Di sana pertama a'ta. A'ta ini sebenarnya adalah fi'lun ala wazni af'ala. Ini a'ta ini sebenarnya adalah fi'lun yang polanya af'ala. Hanya saja dia berbeda dengan fi'lun-fi'lun yang lain. A'ta ini bisa menasobkan dua maf'ulun bihi. Dia bisa menasobkan dua maf'ulun bihi dan betul-betul asli dua-duanya maf'ulun bihi. Bukan seperti misalkan kana. Kana itu kan menasobkan khobar, ya kan, ya? Menasobkan khobar aslinya sebelum ada kana itu rangkaian mubtada dan khobar ya kan Ibu ya? Halo? yes, Ustaz. Berbeda dengan kana itu bisa menasobkan isim setelahnya tapi itu sebelumnya adalah rangkaian mubtada dan khobar. Kalau a'ta ini menasobkan dua maf'ulun bihi dan betul-betul dua-duanya adalah maf'ulun bihi. Asli maf'ulun bihi. Misal di sana a'taitu hamidan kitaban. A'taitu ini fi'lun dan fa'il. Lalu hamidan ini al-maf'ulu bihi al-awwal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Atau pakai nakirah seperti di sini maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Sedangkan kitaban maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadi dua-duanya betul-betul maf'ulun bihi. Mansub, bukan ismu a'ta, bukan khobaru a'ta, bukan. Tapi betul-betul maf'ulun bihi, dua-duanya maf'ulun bihi awal, maf'ulun bihi tsani. Gitu Ibu ya? Wadih? Dan dalam bahasa kita pun juga mungkin seperti itu juga. Saya memberikan atau saya memberi Hamid buku. Saya memberi Hamid buku. Hamid yang diberi, lalu yang diberikan adalah kitab, ya kan namanya? Saya memberi Hamid buku. Saya memberi Hamid buku. Hamid yang diberi, dikenai pekerja kan ya? Iya, buku yang diberikan. Apa kalau tapi kalau dalam bahasa kita buku kedudukannya sebagai apa? Objek, sama-sama objek juga objek, kan ya? Sama-sama objek. Berarti sama ini. Dalam bahasa Arab juga demikian a'ta ini.
Kan gitu Ibu ya, berarti nggak susah ini insya Allah, mudah. Ya kan Ibu ya? Insya Allah, Ustaz. Dan meskipun semuanya itu bentuknya dhamir, misalkan di contoh yang kedua, a'tanihi al-mudiru, a'tanihi, atau al-mudirunya nggak ada bahkan, itu semuanya dhamir semua. A'ta itu fi'lun madin mabni ala sukun. Kalau tidak ada kata al-mudiru maka dhamirnya mustatir, takdiruhu huwa. Tapi kalau ada al-mudiru di akhir maka di sana al-mudiru sebagai fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Tapi maf'ulun bihinya yang mana? Ini nun itu bukan maf'ulun bihi. Nun itu nunul wiqayah. Gitu Ibu ya. Nun itu kan bukan dhamir kan ya. Nun di sini adalah nunul wiqayah. Supaya bisa berbunyi saja di sana, supaya tidak ada iltiqa'us sakinain. Sedangkan yang maf'ulun bihi awal adalah al-ya, ya mutakallim. Ya mutakallim itu dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Ya kan Ibu ya? Nah, Sedangkan hi al-ha di sana dhamirun muttasilun mabniyun ala kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin. Gitu ya, enggak bingung ya insyaallah. Jadi di sana maf'ulun bihinya ya dan ha. Assalamualaikum. Mudah kan Ibu ya? Nah, kalau i'rab seperti ini terlalu mudah ini Om ya. Nanti mungkin ada i'rab juga Om. I'rabnya yang mudah-mudah kayak gini aja Om ya. Nah, coba selanjutnya di sana ada fi'il asbaha. Asbaha ini juga fi'lun ala wazni af'ala. Af'ala, asbaha. Persis. Maknanya memasuki waktu subuh kan gitu ya, memasuki waktu pagi. Asbaha. Dan juga bisa bermakna seperti soro. Bisa juga bermakna seperti soro. Soro itu kan berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Itu kan Ibu ya? Iya. Misalnya sebelum pagi itu dalam suatu keadaan lalu memasuki pagi dalam keadaan yang lain. Tapi intinya di sini asbaha ini termasuk akhawatu kana. Berbeda dengan a'ta tadi. Asbaha ini min akhawati kana, termasuk kawan-kawannya kana. Jadi pengaruhnya persis seperti kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ma rafa'akan ism setelahnya menjadi ismu asbaha dan menasabkan khobarnya yaitu nanti jadinya disebutnya khobar asbaha. Gitu Ibu ya? Wadah? Wadah. Di sana misalnya asbaha hamidun maridun. Asbaha hamidun maridun. Berarti Hamid memasuki pagi dalam keadaan sakit ya. Di dalam ayat juga ada wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Misal yang lain asbahal bardu syadidan. Jadi di sana ism setelah asbaha itu adalah ismu asbaha marfu', sedangkan setelahnya adalah khabaru asbaha mansub. Gitu Ibu ya? Yes. Persis seperti kana. Di sana juga dijelaskan qad ta'ti asbaha bimakna soro seperti kita singgung tadi. Asbaha itu juga bisa bermakna seperti soro, yaitu perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya di sana di dalam ayat wa allafa baina qulubihim fa asbahtum fa allafa baina qulubikum, dan Allah melembutkan hati-hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah kalian berubah menjadi saling bersaudara. Sirtum ikhwana. Ini membicarakan tentang orang-orang pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka saling bermusuhan. Ketika datang hidayah, maka mereka saling bersaudara. Baik. Begitu Ibu ya? Makna na'am. Kalau asbah sendiri i'rabnya bagaimana? Fi'lun madhin mabniun.
Fi'lun madin kita i'rab seperti kana, dia karena membutuhkan khobar mansub kan ya. Jadi fi'lun madin naqis mabniun 'ala al-fathi gitu ya. Naam. Fi'lun madin naqis mabniun 'ala al-fathi. Kemudian ism setelahnya ismu asbaha marfu', kemudian setelahnya lagi khabaru asbaha mansub gitu ya. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya masih ada fi'lun lagi. Fi'lun yang polanya af'ala tapi mempunyai perlakuan khusus yaitu fi'il ausyaka. Ausyaka ini termasuk min af'alil muqarabah. Jadi maknanya hampir. Gitu ya. Maknanya hampir. Dan dia juga termasuk akhwatu kana. Dia termasuk akhwatu kana. Jadi persis pengaruhnya seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan ism setelahnya dan menasabkan khabarnya. Hanya saja khabarnya ini harus selalu bentuknya masdar muawwal. Gitu ya, Bu ya? Iya. Sekali lagi ausyaka ini adalah fi'lun ala wazni af'ala dan dia termasuk min af'alil muqarabah, maknanya hampir. Dan termasuk akhwatu kana juga, dia amalnya persis seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan ismnya dan menasabkan khabarnya. Hanya saja khabarnya harus berbentuk masdar muawwal, an dan fi'lun mudhari'. Itu ya, Bu ya. Misal di sana ausyakal mataru an yanzila. Ausyaka ini fi'lun madin naqis mabniun 'ala al-fathi. Al-mataru ismu ausyaka marfu' atau an itu harfu nasbin mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Yanzila itu fi'l mudhari'un mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wal masdarul muawwal min an wa fi'lul mudhari' fi mahalli nasbin khabaru ausyaka. Bingung tidak Ibu? Jadi Ya, Ustaz. khobar ausyaka termasuk fi'il mudhari'nya juga yushiku. Khobarnya ausyaka atau yushiku itu selalu bentuknya masdar muawwal. Begitu Ibu ya? Wadih? Iya. Waduh, harus ya, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Naam, seperti itu. Begitu Ibu ya? Ada pertanyaan tentang beberapa fi'lun yang ada atau ada asbaha dan ausyaka. Ini fi'lun ala wazni af'ala tapi mempunyai beberapa ketentuan khusus. Ada pertanyaan dari 3 fi'lun ini Ibu? La yujad? Kalau tidak ada, di sana ada walau. Walau ini sebenarnya 2 kata, ya kan Ibu ya? Wa-nya wa dan la. Waw dan lau, gitu. Wa dan lau. Huruf waw di sini sebenarnya adalah wawul hal. Wawul hal. Jadi menunjukkan setelahnya hal, bukan wawul ataf. Gitu Ibu ya? Iya. Bukan wawul ataf, bukan wawul qasam, bukan wawul ma'iyah, ini wawul hal. Sedangkan lau ini adalah lau yang kita bahas sebelumnya di beberapa bab yang lalu. Lau ini kalau dalam bahasa kita bisa dimaknai kalau kan gitu ya. Atau meskipun bisa kalau di sini walau itu kalau dirangkai jadi maknanya biasanya meskipun. Kalau launya saja bisa dimaknai kalau atau jika. Kemarin kita bahas lau itu termasuk harfu syartin, ya kan Ibu ya?
lau itu termasuk harfu syartin tapi tidak menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Jadi fi'lun mudhari atau fi'lun lah secara umum, fi'lun setelahnya itu tidak terpengaruh sama sekali dengan lau secara i'rab. Hanya maknanya saja di sini. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadah Ustaz. Misal di sana qala ta'ala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna. Nah, ini kalau misalkan i'rabnya i'rab ayat kayaknya bagus ya. Walau wawunya adalah wawul hal harfun mabniyun al fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf itu mudah i'rabnya. Lalu lau harfu syartin ghairu jazimin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab gitu nanti. Kemudian kariha fi'lu syartin atau fi'lu syartin madin atau fi'lu syartin madin mabniun 'ala al-fath. Wa jawabu syarti mahdhufun. Wa jawabu syarti mahdhufun taqdiruhu walau karihal kafiruna fa innallaha mutimmu nurihi. Fa innallaha mutimmu nurihi ini jawabu syarti mahdhuf. Jangan dibolak-balik ini, Mas. Baik. Sedangkan al-jumlah asyartiyah atau jumlatus syarat walau karihal kafiruna fi mahalli nasbin hal. Karena tadi setelah wawul hal kan ya. Jadi ini hal dari wallahu mutimmu nurihi. Gitu Ibu ya. Hal itu kan selalu mansub. Iya. Jadi ini jumlah syartiyah atau jumlatus syarat lau karihal kafiruna fi mahalli nasbin halun. Misal yang lain misalkan shalli walau kunta maridan. Shalli walau kunta maridan. Shalli itu fi'lu amrin kan ya? Fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil 'illah. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Wawunya adalah wawul hal. Ya kan Ibu ya? Wawul hal mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Lau ini adalah harfu syaratin harfu syaratin ghairu jazimin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kunta di sini fi'lu syarat ya kan Ibu ya? Fi'lu syarat madin mabniun 'ala sukun. Lalu dhamirun muttasil atta itu dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Afan, saya salah Isim kana. Na'am, dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in ismu kana. Gitu ya? Ismu kana. Sedangkan maridan khabaru kana mansub. Ya kan Ibu ya? Khabaru kana mansub. Sedangkan jawabus syarat mahdhuf. Jawabus syarat mahdhuf taqdiruhu walau kunta maridan fasalli. Walau kunta maridan fasalli. Gitu Ibu ya? Walaupun meskipun kamu sakit maka tetap salatlah. Walau kunta maridan fasalli. Dan jumlah syartiyah di sini lau kunta maridan fi mahalli nasbin halun, hal untuk shalli. Maju mundur ini alurnya. Kurang lebih demikian. Gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ustaz, Ana nggak paham tuh yang jawab syaratnya mahdhuf itu maksudnya gimana? Jawab syarat di sini mahdhuf. Tidak disebutkan namanya di dalam ayat coba tadi. Alau karihal kafiruna. Lau karihal kafiruna apa? Di sana hanya kariha al kafiruna. Kariha ini fi'lu syarat. Jawab syaratnya tidak disebutkan, ya atau ya? Iya. Tapi sebenarnya terkandung, yaitu yang disebutkan sebelumnya. Lau karihal kafiruna fallahu atau fa innallaha mutimmu nurihi. Jadi jawab syarat itu mahdhuf. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya. Gitu ya? Nah, Ustaz.
Syukron. Afwan. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad. Kalau tidak ada, berikutnya di sana lamul ibtida. Lamul ibtida seperti kita bahas dulu, lamul ibtida dinamakan alif tidak karena letaknya selalu di awal susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Dia selalu diletakkan di awal susunan kalimat. Lamul ibtida ini harfun. Harful ibtida. Fungsinya apa? Fungsinya adalah litaukid, untuk menekankan makna kalimat. Untuk menekankan makna kalimat. Jadi jumlah setelah lamul ibtida itu sebenarnya boleh saja kalau misalkan mau jumlah ismiyah atau fi'aliyah boleh. Lamul ibtida itu selalu harokatnya fathah gitu Ibu ya. Lamul ibtida selalu harokatnya fathah. Berbeda dengan harful jar li itu aslinya kasroh atau juga bisa menyelaraskan bunyi jadi fathah. Demikian juga lamul amr. Lamul amr itu kasroh kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya, lamul amr itu kasroh. Liyadhab, liyaqra, liyajlis. Tapi kalau lamul ibtida itu selalu fathah. Fungsinya untuk taukid, untuk menekankan makna kalimat. Misal di sana wala ajrul akhirati akbaru. Wala ajrul akhirati akbaru. Wawunya itu hasba ma qablahu, tergantung sebelumnya ini maksudnya apa. Lalu la di sana tadi harful ibtida. Harful ibtida atau bolehlah disebut lamul ibtida itu ya. Lalu ajrul akhirati, ajru di sana sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. Al-akhirati mudhafun ilaihi majrur. Lalu akbaru khabarun marfu'. Jadi seakan-akan sebenarnya itu lamul ibtida itu tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Dia hanya menekankan makna saja fungsinya. Tidak ada pengaruh i'rab. Gitu ya, Bapak ya? Paham? Halo? Nggak bingung ya, insyaallah. Contoh dalam ayat yang lain, wala dzikrullahi akbaru. Wala dzikrullahi akbaru. La-nya lamul ibtida, dzikru ini mubtada'un marfu' wa huwa mudhaf, lafdzul jalalah mudhafun ilaihi majrur, akbaru khabarun marfu'. Jadi tetap mubtada marfu', khabarun marfu', kan gitu ya. Lamul ibtida itu tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Dia hanya menekankan makna. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Insyaallah wadih. Masyaallah. Dan ada juga contoh i'rab. La Muhammadun mujtahidun, la harful ibtida mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun mubtada'un marfu' 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih, mujtahidun khabarun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Jadi tetap raganya tetap mubtada'un marfu', khabarun marfu'. Demikian juga kalau misalkan jumlah fi'aliyah ya tetap sama. Gitu ya, Bapak ya? Jumlah fi'aliyah mungkin Ibu-ibu pernah membaca di mushaf? Pernah ketemu? Apa Om? Ini juz 29. Di surat Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. La yasrimunnaha musbihin. Setelah lamul ibtida di sana jumlah fi'aliyah. Yasrimunnaha musbihin. Gitu ya, Bu ya? Dan setelah biasanya kalau pada jumlah fi'aliyah terkadang bisa juga double taukid. Jadi pakai lamul ibtida, ditekankan dengan lamul ibtida dan di akhir fi'lun menggunakan nunut taukid, nun yang bertasydid itu. Lanadhhabanna ilal masjidi. Saya seperti itu. Lanadhhabanna ilal masjidi. Kita akan betul-betul
pergi ke masjid. Gitu Ibu ya. Jadi bisa juga lamul ibtida ini diterapkan di awal susunan jumlah fi'liyah dan bisa juga ditambahkan nunu taukid di akhirnya. Tapi sepertinya di sini tidak disinggung itu. Jadi fokus di sini saja nggak masalah. Ini jumlah ismiyah setelah lamul ibtida. Gitu Ibu ya. Wadah. Allah Ustaz. Masya Allah. Berikutnya di sana ada ma an-nakirah at-tamah. Ma an-nakirah at-tamah ini jenis ma yang kita pelajari, yang telah kita pelajari. Salah satu jenis ma, sebenarnya sudah banyak jenis ma kan Ibu ya yang kita pelajari. Dari mulai ma istifhamiyah, ma an-nafiyah, lalu ma apa lagi? Ma al-mausulah, ma at-ta'ajubiyah. Nah, ma al-mausulah, ma at-ta'ajubiyah. Kemudian ma al-kafah kemarin di bab 1. Ma al-kafah ini ma an-nakirah at-tamah. Ini jadi ma itu banyak sekali macamnya. Semoga Allah berikan kemudahan, mungkin nanti ada mungkin di akhir nanti semoga kita bisa meringkas ma itu ma apa saja itu. Jadi kita bahas jadikan satu gitu ya, biar bisa membedakan masing-masing. Pertama ma an-nakirah at-tamah di sini dia termasuk ism. Dia termasuk ism seperti ma yang lain, yaitu kebanyakan ma adalah ism. Lalu ism di sini selalu mabniun ala sukun, dan kedudukannya selalu sebagai na'tun untuk ism sebelumnya. Gitu ya. Kedudukannya selalu sebagai na'tun. Jadi kalau di i'rab dia selalu na'tun. Jadi ismun mabniun ala sukun fi mahalli apa sebelumnya lalu na'tun. Gitu ya. Dan secara makna ini menunjukkan betul-betul nakirah, sangat non spesifik. Misalkan di sana hadatsa syai'un ma, telah terjadi sesuatu. Jadi betul-betul ma ini aslinya kata syai'un itu sudah nakirah kan Ibu ya? Kata syai'un ini sebenarnya sudah nakirah. Ketika ditambahkan ma, ini seakan-akan menekankan makna nakirah itu tadi. Betul-betul nggak tahu ini yang terjadi itu apa. Gitu ya, Bapak ya? Hadatsa syai'un ma. Telah terjadi sesuatu hal. Dari hadatsa itu fi'lun. Fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. Kemudian syai'un fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih ma ismun mabniyun ala sukun, atau kita katakan misalkan ma an-nakirah at-tamah ismun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in na'tun, mengikuti man'utnya kan ya tadi. Syai'un itu fa'ilun wa huwa man'ut, lalu ma ini fi mahalli raf'in na'tun. Kemudian a'tini kitaban ma. A'tini kitaban ma, berikan kepadaku suatu buku. Yang penting buku gitu ya. Buku apa saja. Berikan kepadaku buku, terserah yang mana saja. Ini kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Ini menekankan makna nakirahnya. A'tini itu fi'lun fa'il dan maf'ulun bihi yang pertama. Ya kan Ibu ya? Fi'lun fa'ilnya dhamirun mustatir. Kemudian ya mutakallim itu maf'ulun bihi awal, kitaban maf'ulun bihi tsani, mansub. Ya kan Ibu ya? Wa huwa man'ut. Sedangkan ma itu ma an-nakirah at-tamah ismun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin na'tun. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Halo? Iya, Ustaz. Afwan Ustaz, boleh diulangi Ustaz? Yang mana Om? Yang itu tadi yang terakhir. Yang terakhir, a'tini kitaban ma, itu ya. Ya. A'tini kitaban ma, yaitu pertama a'ta itu fi'lun mabni kan ya? Fi'lun mabni. Di sana mabni ala hadfi harfil illah, karena bersambung dengan ya mutakallim lagi.
Lalu nunnya nun wiqayah, ini kalau dirinci. Kemudian ya, itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Oh iya, tadi saya belum menyebutkan fa'ilnya. Wal fa'il tadi a'tini itu itu tadi fi'lul amr, astagfirullah. Fi'lul amr mabniun ala hadfi harfil illah. Kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, ya kan, Om ya? Oh, iya. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Anta. Kemudian nun di sini adalah nunul wiqayah mabniun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ya dhamirun mustatirun, dhamirun muttasilun. Ini ngelantur kemana-mana. Al-ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Sedangkan kitaban maf'ulun bihi tsanin mansub. Maf'ulun bihi tsanin mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa man'ut. Wa huwa man'utun. Sedangkan ma an-nakirah at-tamah ismun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin na'tun. Gitu ya, Bapak ya? Nah, Ustaz. Demikian juga contohnya terakhir di sana ra'aituhu fi makanin ma. Saya melihatnya di suatu tempat. Suatu tempat yang mana nggak tahu ya. Penting di suatu tempat. Ra'aituhu ini fi'lun fa'il dan maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Ra'aituhu ini fi'lun fa'il wa maf'ulun bihi. Fi harful jar mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Makanin ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih wa huwa man'ut. Ya kan Ibu ya? Ism majrur wa huwa man'ut. Ya kan Ibu? Iya. Yes, sedangkan ma berarti di sana ma an-nakira atama al-mubahamah ismun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin na'tun. Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Insyaallah. Terakhir di sana terakhir hadfu hamzati ibn. Ibn ini kan diawali hamzatul wasl kan Ibu ya? Hamzatul wasl di sana, bukan hamzatul qat'i tapi hamzatul wasl. Ibn dalam beberapa kondisi, dalam kondisi tertentu, ibn ini hamzahnya boleh dihapus, ya kan Ibu ya? Ya. Dalam kondisi apa atau dengan syarat apa hamzah dari kata ibn ini boleh dihapus Ibu secara penulisan dan secara lafadz? Dalam kondisi apa? Jika terletak di antara dua ism alam. Ya kan Ibu ya? Jika terletak di antara dua ism alam. Alam yang pertama adalah anak dan alam yang kedua adalah bapak. Gitu ya? Nah, kemudian terletak di dalam satu baris. Ya kan Ibu ya? 3 itu tadi nama ibn, lalu nama anak, lalu lafadz ibn, lalu nama bapak, atau nama ayah, itu terletak dalam satu baris. Atau ada lagi Ibu? Syaratnya? Jika kedudukannya sebagai sifat atau sebagai nak. Kedudukannya harus sebagai sifat atau na'tun, bukan sebagai khobar, gitu ya? Ada lagi tambahan? Ya. Tidak Om ya, cuma 3 itu aja Om ya? Iya. Misal tadi kalau misalnya tadi ada 3 syarat Om ya. Terletak di antara dua ism alam. Yang pertama anak dan yang kedua ayah. Kalau tidak terletak di antara dua ism alam, maka tidak boleh dihapus.
Seperti misalkan Muhammadun ibnul waziri. Kata al-wazir itu bukan isma alam kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kata al-wazir itu bukan isma alam. Maka ibn itu hamzahnya tidak boleh dihapus. Muhammadun ibnul waziri atau Muhammadun ibnul syaikhi, ibnul ustadi. Ibnnya harus tetap ditulis hamzahnya. Atau misalnya tidak terletak di dalam satu baris. Ini syarat yang kedua tadi, harus terletak dalam satu baris. Kalau tidak terletak dalam satu baris bagaimana misalnya? Misalnya nama ibn itu di akhir baris. Lalu nama anak maksud saya, nama anak terletak di akhir baris, kemudian kata ibn dan ayahnya di awal baris berikutnya. Gitu Bu ya. Kalau seperti itu, hamzahnya harus ditulis. Gitu Ibu ya. Ada gambaran namanya? Iya, Ustaz. Dan terakhir kalau kan tadi syaratnya kedudukannya harus sebagai na'tun, bukan yang lain, bukan khobar. Kalau misalkan kedudukannya bukan na'tun atau sebagai khobar, maka tetap harus ditulis hamzah yang misal Muhammadun ibnu Aliyin. Muhammadun ibnu Aliyin. Muhammad adalah anaknya Ali gitu ya. Bukan Muhammad anak Ali. Muhammadun ibnu Aliyin. Berbeda dengan Muhammadu banu Aliyin. Kalau Muhammadu banu Aliyin, ini kata ibn itu sebagai na'atun dari Muhammad. Wahwa mudhaf, sedangkan Aliyin mudhafun ilaih. Berbeda dengan Muhammadun ibnu Aliyin. Muhammadun mubtada, ibnu khobar wahwa mudhaf. Khobar wahwa mudhaf, lalu Aliyin mudhafun ilaih. Gitu ya. Di sana ada contoh i'rab. Hadza Muhammad bin Hamidin. Hadza Muhammad bin Hamidin. Hadza ism isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada. Muhammad, kata Muhammad di sana sebagai khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dihapus tanwinnya, wa hudhifa tanwinuhu takhfifan, untuk meringankan lafadznya, supaya ringan lafadznya. Sedangkan kata ibn ini sebagai na'tun atau sifah marfu'ah atau na'tun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Hamidin mudhafun ilaih majrur. Begitu Ibu ya, mudah ya insyaallah. Halo? Ya, Ustaz. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ini alhamdulillah sudah selesai jilid 3. Berarti insya Allah mungkin satu pertemuan lagi kita akan murajaah bab 1 di jilid 4. Gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ayujad? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau orang-orang pintar mah gini. Lagi berupaya memahami, Ustaz. Iya, Ustaz. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Nah, videonya insya Allah saya usahakan nanti. Untuk yang hari Rabu kemarin sudah kan, Weh? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita.
Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. جزاكم الله خيرا. Siti.